Jadi aku selalu ngomong sama teman-teman kalau kita mau mencari pendanaan, jangan melulu di awal-awal malah nyari pendanaan dulu, tapi Hmm. memang buktikan dulu bahwa bisnisnya bisa jalan. Biasanya, apa penilaian utama dari investor sih ketika dia mau invest ke sebuah startup? Biasanya sih tergantung dari. Jadi fenomena tech winter itu sebenarnya terjadi karena memang dari foundernya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu, karena setiap orang pasti punya ilmu. Pada podcast kali ini kita akan membahas dunia seputar startup dan entrepreneurship. Dan bersama saya sudah ada Bang Jeffrey Pratama, pegiat komunitas startup di Depok, dan juga dosen di beberapa kampus. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi kabar wabarakatuh. sehat? Sehat, alhamdulillah. Selalu Alhamdulillah. sehat lah pokoknya buat Dendi ya. Ya, Bang Jeffrey juga lah. Bang, sibuk apa sekarang hari ini? Sekarang ini? Sibuknya lumayan ya. Jadi lagi running beberapa acara di kementerian berhubungan sama startup, matchmaking, terus ngajar di beberapa kampus, terus ngerjain beberapa project untuk startup, kemudian apa namanya? Jadi advisor di beberapa startup. Ya, begitu-gitu aja lah. Begitu. Maju nih kita. Oke. Oke. Baik, berarti kesibukannya di dunia seputar startup ya, Ya. entrepreneur dan kawan-kawannya. Bang, kita akan bicara soal startup nih, Bang. Sebenarnya kita mau gali nih, startup itu apa sih? Apakah dia sekedar bisnis berbasis teknologi? Apakah dia semua bisnis yang baru dimulai itu disebut startup atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau startup itu kan sebenarnya konteks baru ya Hmm. dari perusahaan perusahaan rintisan ya. Jadi sebenarnya startup itu memang identik dengan teknologi. Hmm. Jadi fenomena global startup itu sebenarnya fenomena global di mana banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang bermunculan dan menularkan semangat kewirausahaannya ke negara-negara selain dari Eropa dan Amerika. Mereka berusaha untuk menularkan bahwa perusahaan berbasiskan teknologi itu tidak hanya melulu sukses di negara-negara maju loh, tapi juga bisa berkembang di negara-negara seperti Indonesia, Hmm. ASEAN, Asia Tenggara, seperti itu. Jadi hype-nya sih memang sangat terasa ya Hmm. sama anak-anak muda sekarang bahwa banyak gerakan-gerakan wirausaha basis teknologi kita sebutnya dengan startup. Hmm. Dan juga sekarang banyak anak muda yang baru lulus, yang dulunya itu ingin kalau kuliah lulus itu kan mau kerja di Ya, BUMN, kerja di kerja di perusahaan-perusahaan minyak, ah. konsultan segala macam. Kalau sekarang fenomenanya agak berubah Hmm. bahwa banyak anak-anak muda sekarang itu mereka ingin mengembangkan perusahaan startupnya sendiri. Oh, Jadi oke. ada trend shifting karena Hmm. memang tadi tren digitalisasi itu banyak banyak aplikasi yang muncul, Hmm. banyak banyak produk-produk teknologi yang muncul seperti Gojek, seperti Google, Facebook, Hmm. Instagram. Mereka sebenarnya menjadi percontohan global bahwa ternyata sekarang kewirausahaan itu yang lagi digandrungi anak muda itu yang berbasiskan teknologi seperti itulah. Oke, oke, oke. Nah, terkait dengan apa reaksi dari para anak muda ini yang kemudian sangat excited untuk bikin startup, Ya. kelihatannya ini termasuk kayak FOMO gitu nggak sih Bang? Dalam artian kayak orang-orang tuh kayak baru lulus, biar keren bikin startup gitu kan, tiba-tiba Ya ada mudah-mudahan CEO. nggak FOMO sih ya. Cuman memang dari masa ke masa itu kewirausahaan itu kan berkembang terus ya. Hmm. Zaman aku dulu pas kuliah S1 gitu ya baru lulus kewirausahaan juga berkembang. Tapi Hmm. fokusnya itu memang ke basisnya kewirausahaan kuliner, Kuliner. kewirausahaan yang tidak banyak memakai teknologi Ya. dan event-eventnya pun seperti formatnya bisnis plan Hmm. apa olimpiade bisnis plan, Hmm. kemudian apa namanya kompetisi wirausaha mandiri gitu-gitulah. Hmm. Tapi sebenarnya semangat kewirausahaan itu untuk anak muda itu berkembang terus Hmm. dan sekarang ngikutin trennya adalah trennya teknologi gitu loh. Hmm. Ya intinya sih sebenarnya dari masa ke masa wirausaha itu menjadi menjadi satu menjadi satu tujuan untuk teman-teman ya yang mau wirausaha, mau mencoba bisnis sendiri dan segala macam.
gitu. Jadi bukan FOMO ya, cuman mengikuti alur aja, mengikuti tren aja. Tapi nanti kedepannya juga pasti kan akan berkembang terus ya tren-tren kewirausahaan yang baru gitu. Misalkan mungkin sekarang digital, kemudian nextnya mungkin digitalisasi dengan AI. Kemudian ada topik-topik baru lagi tapi akan berkutat dengan teknologi sih. Karena 10-15 tahun ke depan tetap trennya tren teknologi yang akan kuat. Oke. Bang, tapi kalau kita lihat secara data ya, mungkin sekitar 80-90% startup yang berhasil, khususnya di 5 tahun pertama gitu. Nah, apa sih yang kemudian bisa kita lihat dari kegagalan startup ini? Apa yang menyebabkan mayoritas startup itu gagal, Bang? Ya itu kan berarti memang panggilan jiwa ya. Kalau kita bikin bisnis itu kan nggak mudah ya. Banyak orang yang mencoba untuk bikin bisnis tapi hanya sedikit yang berhasil. Sama juga dengan founder startup, di mana banyak yang memang ingin menjadi pengusaha tapi ternyata tidak semudah yang dia dibayangkan gitu. Nah, memang kalau misalkan fenomena yang gagal seperti itu kan sebenarnya biasalah apa namanya kayak kompetisi bisnis, kemudian adaptasi pengalaman seseorang kan itu nggak secepat sukses atau tidak ya, karena kan kalau anak-anak muda itu kan banyak mencoba ya. Kalau misalkan startup kan intinya banyak mencoba sesuatu yang baru, apalagi yang baru kan. Jadi yang baru itu belum tentu sukses. Yang sukses itu adalah biasanya orang atau founder atau business owner yang punya persistence, passion di kewirausahaan, memang tujuannya ingin punya usaha sendiri. Biasanya mereka yang akan lebih banyak bertahan walaupun memang tadi cobaannya cukup kuat gitu. Itu sih. Jadi ya statistik itu mengatakan benar, yaitu emang menggambarkan bahwa dunia startup itu dengan dunia inovasi, dunia yang sesuatu yang baru, yang memang menguji founder-foundernya agar bisa bertahan dan sekuat apa dia bisa berjuang untuk produk dan inovasinya bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Oke. Bang, tapi kalau kita lihat kondisi saat ini yang startup ini kan biasanya mereka akan concern untuk kemudian pitching untuk narik berbagai macam investor gitu ya. Nah, apakah ini tahap yang tepat ketika memang seorang ketika bikin startup fokusnya adalah gimana caranya narik investor? Ini tahap awal yang tepat belum, Bang? Biasanya kalau kita bikin usaha kan pasti mencari profitability dulu ya. Jadi aku selalu ngomong sama teman-teman kalau kita mau mencari pendanaan jangan melulu di awal-awal malah nyari pendanaan dulu, tapi memang buktikan dulu bahwa bisnisnya bisa jalan. Buktikan dulu bahwa bisnisnya memang diminati oleh konsumen, di mana konsumen itu mau beli, mereka mau pakai dan mereka merasakan servisnya atau produk yang ditawarkan oleh si startup. Itu dulu dibenerin, itu dulu yang difokusin sampai memang benar-benar bisnisnya itu menghasilkan dengan organic growth namanya. Secara bisnis proven gitulah. Baru ketika kita sudah punya omset, sudah punya keuntungan, baru kita mengundang investor untuk mau bareng-bareng mengembangkan lebih lanjut. Jadi investor itu adalah sebenarnya tahapan lanjutan dari dari usaha kita yang memang sudah proven. Gitu. Berarti pastikan bisnisnya itu proven dulu ya di market ya. Baru kemudian bisa kita langkah selanjutnya mungkin untuk scale up ya, nyari investor ya. Oke. Bang, tapi gimana caranya kita bisa memastikan bahwa bisnis kita itu proven? Apakah kita dengan cara misalkan harus bakar uang gitu kan? Sekarang kan zamannya bakar uang gitu ya. Simple sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang mau bayar atau misalkan produk dan service kita ada yang peminat ya, misalkan ada yang mau bayar produknya, kemudian laku dijual ke konsumen dan segala macam, itu membuktikan bahwa bisnis kita itu proven. Gitu. Jadi memang dalam hal ini harus sensitif terhadap konsumen. Konsumennya yang kita
yang kita kenalkan, apa maksudnya kita harus tahu konsumen kita gitu, siapakah mereka gitu loh. Kalau misalkan memang mereka mau beli produk kita dan service kita, berarti memang dibutuhkan, dan itu tanda-tanda bahwa emang bisnis kita proven gitu. Ya, berarti kita harus menguji ya, uji di kita apakah emang produk yang kita tawarkan, jasa yang kemudian kita hadirkan itu mau nggak orang beli ya. Mungkin nggak sekedar cuman, oh iya saya mau pakai, tapi juga mau beli nggak gitu ya, mengeluarkan uang nggak buat produk atau jasa tersebut ya, Bang ya. Betul Oke. sekali. Oke Bang, kemudian kita mau bicara soal scale up. Setelah kita bicara startup, tadi kan fundamentalnya adalah kita pastikan dulu kalau bisnis kita proven di market, ya kan? Mungkin juga yang kedua terkait dengan founder, Bang. Nah, ini kan seringkali jadi bahasan juga ya di dalam startup ya. Bahkan kadang-kadang saya sering dengar adalah venture capital atau para investor itu kadang-kala nggak terlalu fokus di bisnis model, tapi fokus bagaimana foundernya, bagaimana karakter foundernya, oke atau enggak. Mau bisnis model dalam artian mungkin dalam penilaian mereka kurang bagus, tapi foundernya oke, itu mungkin tetap akan diinvest. Nah, menurut abang gimana? Sedikit banyak benar ya. Jadi kalau kita ngomongin perusahaan startup di awal-awal, biasanya kan kita mau membuktikan bahwa hipotesa kita benar adanya terhadap solusi yang kita tawarkan. Nah, untuk menguji itu kita kan pasti harus bikin MVP, kemudian kita harus lempar ke market, kemudian kita harus bikin tim komersialnya dan segala macam. Nah, biasanya yang bisa bertahan ke proses itu nggak banyak, proses untuk melalui itu semua. Nah, biasanya tim yang kuat, founder yang kuat itu bisa menjadi kunci utama untuk persistensi dari si startupnya. Seperti itu sih. Jadi memang tim yang kuat, founder yang berkualitas, founder yang punya passion, founder yang punya tekadnya kuat, itu biasanya bisa lebih apa ya, bisa lebih bertahan lama gitu untuk membuktikan bahwa si produk dan servicenya itu dibutuhkan oleh konsumen. Barulah ketika udah timnya bagus, marketnya timnya bagus segala macam, bisnis modelnya proven, ada omset, ada pendapatan masuk segala macam, baru kita bisa undang investor. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam dan membantu scale up. Cuma kalau di perjalanannya kita butuh permodalan, sebenarnya bisa juga. Cuman tidak, jangan memilih venture capital atau angel investor yang menjadi target utama. Tapi kalau untuk yang di early stage, yang stage awal, biasanya kita akan lebih banyak memakai jaringan-jaringan persahabatan, jaringan saudara. Ya mereka ujungnya itu adalah membantu, bukan mencari keuntungan dari produk kita gitu loh. Nah, dari bantuan itu dan segala macam kita gunakan dana mereka untuk mengembangkan lebih lanjut gitu. Termasuk bootstrap ya, dana pribadi ya. Bootstrap itu memang sebenarnya bagian dari permodalan ya, cuman kan asalnya dari founder itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, bicara permodalan di bootstrap ya. Nah, berarti kan ini si founder ini harus punya cadangan uang dong. Maksudnya dia punya uang sendiri untuk kemudian mendanai startupnya. Konsekuensi dari punya dana sendiri adalah dia juga sambil bekerja, dia juga punya aktif income yang lain gitu ya. Nah, sejauh pengamatan Bang Jeffrey, founder-founder yang mungkin mengembangkan startup, di sisi lain juga dia punya pekerjaan lain, itu pertumbuhan startupnya tuh kayak gimana? Apakah cukup bagus gitu ya, atau kayak gimana? Ya, di awal-awal kan intinya kalau kita mau mengembangkan startup atau perusahaan rintisan ya, biasanya sih tergantung dari siapa yang mendirikan ya. Maksudnya pengalaman saya melihat banyak latar belakang founder yang misalkan nih, dia itu adalah mahasiswa yang baru lulus. Biasanya mereka itu punya semangat yang luar biasa, waktu yang banyak, dan mencoba banyak hal. Cuman minim experience dan minim permodalan. Bisa sukses, tapi waktunya agak lama. Karena mereka harus menemukan mentor, menemukan investor untuk mengembangkan bisnisnya. Ada juga founder yang memang punya pengalaman
belasan tahun di satu industri. Misalkan mereka itu adalah pekerja atau misalkan orang kantoran yang memang ingin mencoba peruntungannya di dunia kewirausahaan. Mereka nilai lebihnya adalah mereka punya pengalaman, punya experience, tahu apa yang harus dilalui karena memang sudah punya pengalaman di dunia bisnis, biasanya lebih cepat. Tapi mungkin waktunya lebih sedikit karena memang mereka juga sambil kerja. Tapi biasanya itu bisa diakalin dengan apa? Dengan berkongsi dengan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi intinya adalah ya kalau misalkan kita mau mengembangkan startup itu tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi gitu. Oke, berarti ya tetap ada potensi ya untuk mana bisa tetap sukses dan kawan-kawannya ya. Meskipun memang kita sambil kerja sambil ya ngembangin startup nyambi lah gitu ya, tetap bisa potensi itu ya. Oke, Bang, selama ini kan Bang Jeffrey juga menangani business matching ya, startup business matching ya, yang memancingkan antara startup sama si investor, ya kan. Nah, dari sepengamatan Bang Jeffrey, tentu business matching ini kan endingnya kan ada yang kemudian mendapatkan pendanaan, ya kan. Nah, biasanya apa penilaian utama dari investor sih ketika dia mau invest ke sebuah startup? Biasanya sih tergantung dari level perusahaannya. Kalau misalkan mereka mencari early stage yang baru mulai, biasanya penilaiannya itu adalah mereka akan menilai timnya dan foundernya. Dia akan memastikan bahwa foundernya itu punya pengalaman di industrinya, mereka punya pengalaman mengembangkan bisnis, kemudian dia punya network gitu untuk merintis usahanya, dan dia punya tim yang kuat untuk meng-backup dia dengan kekurangannya. Karena kan founder itu nggak mungkin semuanya bisa semuanya ya. Superman bukan Superman tapi super tim harus bisa menyesuaikan, harus bisa melengkapi keterampilan seperti keuangan, teknologi dan segala macam. Nah, itu untuk early stage biasanya tim dan founder yang dilihat. Nah, salah satu selanjutnya selain tim dan founder dilihat juga tentang marketnya, market size-nya itu sebesar apa. Semakin besar semakin bagus. Kemudian apakah ada kompetitornya di market size itu. Kalau misalkan kompetitornya sedikit, market size masih besar, berarti bisnisnya lumayan lumayan menarik gitu. Dan kesiapan dari produknya itu sendiri gitu. Produknya itu bisa menyelesaikan masalahnya nggak sih di industri tersebut gitu. Itu yang early stage. Early stage itu maksudnya yang baru-baru mulai. Ada juga yang memang later stage. Later stage itu ya kayak yang udah gede-gede yang tahap lanjut. Mereka sudah memvalidasi produknya, memvalidasi produknya bahwa mereka sudah bisa mendapatkan revenue dari produk tersebut. Dan mereka butuh pendanaan lebih lanjut. Nah, biasanya kriteria penilaiannya itu adalah mereka akan dinilai dengan satu tractionnya. Tractionnya itu adalah capaian-capaian bisnis yang sudah dicapai. Misalkan contoh penggunanya berapa, revenue-nya berapa, gitu-gitu. Kemudian habis itu baru dari traction adalah dari sisi operasional bisnisnya. Sudah sejauh mana mereka bisa berkembang nantinya. Dari organisasinya, kemudian dari marketingnya, dari tim lanjutannya, tim seniornya dan segala macam. Jadi dari sisi operasional yang akan dilihat operational excellence-nya seperti apa. Apakah kita bisa menilai dari sisi investor bahwa ternyata timnya ini cukup kuat dan tim operasionalnya itu cukup kuat dan kita bisa lebih pede untuk invest. Tadi kan ada kalau untuk yang later stage ya, berarti ada attraction, kemudian operational excellence-nya seperti apa. Itu sih dua paling tuh kalau untuk yang later stage. Oke. Nah, Bang, sekarang fenomena AI udah masuk ya, sekarang mulai meninggi lah, hype-nya juga semakin tinggi. Apakah sekarang dunia startup juga akan mengadopsi AI, atau bisa nggak kalau kita katakan bahwa startup yang mengadopsi AI itu akan lebih cepat perkembangannya ketimbang yang tidak adopsi AI? Sebenarnya kalau AI itu kan hype-nya karena adanya muncul ChatGPT ya. Sebelumnya sih memang sudah berkembang sangat berkembang gitu ya. Cuman ketika ada
istilahnya apa ya? Kalau di ChatGPT itu adalah jadi penyempurnaan teknologi AI yang dimiliki oleh ChatGPT itu lebih mudah buat masyarakat awam untuk makainya. Muncullah banyak teknologi-teknologi AI yang dengan berbagai macam kebutuhan. Ada yang buat sosial media, ada yang bikin riset dan segala macam. Jadi sebenarnya itu kalau ditanya apakah AI nanti suatu saat akan populer, udah mengarah ke sana. Gitu. Tapi untuk usaha startup sendiri belum tentu kita menganggap bahwa teknologi startup, misalkan founder punya ini nih, udah punya bisnis, udah punya aplikasi, udah punya sistem dan segala macam. Apakah nanti langsung bisa di AI kan? Belum tentu. Jadi jangan beranggapan bahwa karena tren AI kita langsung bisa adopsi lebih cepat. Kita harus melihat dulu dari kesiapan market kita. Gitu. Dari sisi konteks founder startup ya. Kemudian kalau dari konteksnya apakah AI akan menjadi dominasi dunia, itu akan terjadi. Arahnya udah ke sana. Gitu. Karena sudah banyak muncul banyak muncul tools-tools baru yang mempermudah hidup manusia. Jadi intinya manusia apakah bisa beradaptasi dengan AI atau digilas oleh AI gitu. Iya. Yang manusia bijak harusnya bisa memanfaatkan AI dengan baik. Jangan menganggap bahwa AI itu sebagai musuh gitu. Oke, berarti kita nggak bisa kemudian langsung menyimpulkan kalau startup pakai AI udah pasti ngeboost gitu startup ya. Belum tentu juga ya. Harus dilihat dari kesiapan dari marketnya masing-masing. Gitu. Apakah si usernya itu akan langsung bisa menerima dengan baik kayak gitu. Oke. Ya memang iya banyak juga asumsi yang mengatakan kalau startup di pasang AI aja siapa tahu nanti lebih cepat boostnya atau lebih banyak dapat tractionnya. Belum tentu juga ya pada akhirnya ya. Oke, Bang. Di fase-fase sekarang ya di mana anak-anak muda sekarang masuk ke startup ya kan. Tapi kan kita ngelihat ada tech winter. Ya kan, ada tech winter banyak yang di PHK. Mungkin menjadi juga jadi sebuah trigger juga untuk beberapa orang agak khawatir buat masuk ke startup gitu ya. Nah, dari Bang Jeffrey melihat fenomena tech winter dan bagaimana potensi startup ke depan itu seperti apa? Sebenarnya kalau tech winter itu fenomenanya terjadi ya, bahwa banyak sekarang startup yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Tapi itu sebenarnya tidak bisa disalahkan juga karena mungkin founder ketika dapat pendanaan itu tidak cukup bijak untuk mengelola keuangan dengan baik. Jadi kalau investor udah masuk uangnya ke dalam satu startup, kemudian mereka mengelolanya itu kurang bijaksana. Akhirnya mungkin ketika dapat pendanaan besar, mereka langsung hire sebanyak-banyaknya. Belum tentu butuh pada saat itu. Yang penting dapat dulu talentnya untuk ngejar pembuatan produknya. Karena kan dikejar sama investor juga kan, agar si produknya itu bisa selesai dengan cepat dan akhirnya bisa ke market. Fenomena itu sebenarnya terjadi. Tech winter itu mungkin karena dari sisi pemahaman founder itu juga harusnya kalau misalkan dapat pendanaan besar, mereka harusnya bisa mengorganize keuangannya dengan baik sehingga tidak terjadi keborosan segala macam di situ. Jadi fenomena tech winter itu sebenarnya terjadi karena memang dari foundernya itu sendiri dan jumlahnya nggak sedikit tapi banyak kan gitu ya. Itu jadi tapi kalau dari sisi pendanaan sebenarnya uang masuk ke Indonesia sama Asia Tenggara itu ada tapi investor wait and see. Iya. Karena apa? Karena mungkin masalah ekonomi juga, masalah geopolitiknya juga masih belum jelas. Ada perang di Timur Tengah, ada perang juga di Eropa antara Rusia dengan Ukraina, blok Barat dan blok Timur. Nah itu membuat investasi itu juga investor juga masih wait and see sih untuk itu. Oke. Jadi tech winter terjadi karena satu dari foundernya itu sendiri, yang kedua dari fenomena eksternal yang memang kita nggak bisa prediksi dan kita nggak bisa apa-apain gitu. Karena memang pemain-pemain besar yang udah negara nih yang berpotensi di situ. Benar-benar. Oke Bang, terakhir untuk menutup podcast ini,
key takeaways atau advice buat dari Bang Jeffrey untuk orang-orang yang atau anak-anak muda di luar sana yang mungkin mau mulai startup, itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan atau bagaimana kemudian tips untuk memulainya? Sebenarnya kalau kita ngomongin startup ya, ini kan sebenarnya adalah panggilan jiwa ya, panggilan jiwa untuk berwirausaha. Jadi sebenarnya istilah startup itu ya tadi harus tahu bahwa startup itu ya wirausaha, mau mencoba usaha, tapi bidangnya yang lagi tren sekarang adalah bidang teknologi. Apa yang harus dipersiapkan? Otomatis kan mental dan mindset. Mental kita jangan mau kalau misalkan bikin usaha itu mau cepet sukses. Jadi harus benar-benar dari bawah. Harus ada kesabaran, ada persistence untuk apa? Untuk mau menapaki tangga kesuksesannya itu step by step. Nggak mau, jangan langsung cepet gitu kan. Nah seperti itu satu. Mental, terus mindsetnya yang tadi jangan jangan instan. Memang harus butuh waktu gitu kan. Terus selain itu adalah kita harus memiliki produk yang memang diinginkan oleh konsumen. Yang paling penting itu adalah pastikan bahwa jenis usaha atau industri yang kita masukkan itu adalah benar ada needs-nya. Jangan sampai ini boleh sesuatu yang baru, tapi pastikan bahwa sesuatu yang baru ini memang ada needs-nya dan ada dibutuhkan. Gitu sih. Oke. Udah Bang, ada lagi? Cukup aja. Oke, sip. Makasih banyak Bang Jeffrey atas kesempatannya, waktu dan segala macam insight-nya. Buat teman-teman semuanya, ini adalah perbincangan kita tentang dunia startup dan wirausaha. Buat teman-teman yang tertarik, silakan untuk dicoba. Insight-insight kita adalah insight-insight yang bisa membantu teman-teman. Apakah teman-teman siap untuk mulai startup atau tidak, itu keputusan teman-teman semua. Lagi-lagi, yang paling penting jangan FOMO. Lagi tidak kata Bang Jeffrey, itu adalah panggilan hati. Kan startup itu kan solving problem ya Bang ya. Makanya kalau ada panggilan hati dan siap untuk menjalankan startup, ya jalankan. Insya Allah kalau memang niatnya baik, ya insya Allah juga akan mendapatkan jalan yang baik. Makasih banyak Bang Jeffrey waktunya. Ya teman-teman, makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.